Bukti bahwa Allah hanya ada satu, karena ketika memberikan firman kepada hamba-hambanya, Allah selalu menggunakan kata ganti bentuk tunggal di seluruh Alkitab. Kali ini kita akan memulai pendalaman Trinitas bagian kedua. Saya berharap semuanya sudah mengikuti konten pertama saya tentang pendalaman Trinitas. Jadi penggunaan kata ganti Allah bentuk jamak kita itu tidak bisa ditafsirkan menjadi Allah orang Kristen ada tiga. Penggunaan kata ganti Allah bentuk jamak kita itu karena ada sebuah peristiwa yang sangat penting, maha penting, dan super penting sedang terjadi. Tetapi karena belum ada yang menjelaskannya, makanya melahirkan penafsiran sepihak bahwa Allah orang Kristen ada tiga. Bukti bahwa Allah hanya ada satu, karena ketika memberikan firman kepada hamba-hambanya, Allah selalu menggunakan kata ganti bentuk tunggal di seluruh Alkitab. Dalam perjanjian lama juga Allah ketika berfirman kepada hamba-hambanya menggunakan kata ganti bentuk tunggal. Banyak ayat yang bisa dilihat di layar. Saya hanya akan membacakan satu saja. Kejadian 1 pasal 1 maksudnya ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu dan seterusnya dan seterusnya. Jelas ya. Jadi kalau Allah sendiri sudah berfirman menggunakan kata ganti dirinya bentuk tunggal, maka jangan tafsirkan bahwa Allah itu ada tiga, karena Allah orang Kristen hanya satu. Karena itulah makanya orang Israel memanggil Allah selalu menggunakan kata ganti bentuk tunggal. Di seluruh Alkitab menuliskan hamba-hamba Tuhan, para nabi memanggil Tuhan dalam bentuk tunggal. Banyak ayat yang bisa dilihat di layar, tetapi saya hanya membacakan satu saja untuk mewakili ya. 2 Samuel pasal 7 ayat 28 bagian B. Tertulis demikian, ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Jelas ya, bahwa orang Israel, orang-orang yang mengenal Allah pun memanggil Allah dengan kata ganti bentuk tunggal. Bahkan orang yang tinggal di tengah-tengah Israel, dalam hal ini Hagar, juga memanggil Tuhan menggunakan kata ganti bentuk tunggal. Tertulis dalam Kejadian pasal 16 ayat 13 bagian B, engkaulah El Roi. Jelas ya, semakin jelas lagi. Karena Allah berfirman menggunakan kata ganti bentuk tunggal, maka orang-orang Israel juga mengenalnya sebagai Allah yang satu. Bahkan orang-orang yang berada di tengah-tengah Israel pun mengenal Allah orang Israel itu satu. Akan menjadi semakin tegas dan tidak ragu lagi bahwa Allah orang Kristen hanya ada satu ketika Allah perkenalkan diri namanya kepada Musa di padang gurun bentuk tunggal juga. Dalam aksara Ibrani dia menyebut dirinya dengan kata YHWH yang berarti aku adalah aku. Itu tertulis dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 ya. Bagian B, aku adalah aku. Itu bentuk tunggal, tegas sekali. Selanjutnya dalam hukum Taurat di ke-10 hukum itu, hukum yang pertama tertulis dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 6, tertulis demikian, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Itu bentuk tunggal ya. Dan yang paling penting ayat 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi sudah jelas Allah orang Kristen itu hanya ada satu, dan Tuhan melarang ada Allah lain lagi selain Dia. Jadi jangan menganggap Allah orang Kristen ada tiga. Nah, sekarang khusus dalam sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, ada seorang bernama Bapak Egy Sujana. Dia dengan salah telah menuduh konsep Trinitas bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan artinya Tuhan yang satu. Sama juga dengan Alkitab.
Jadi rupanya dia tuh telah salah menafsirkan, dan telah menafsirkan pun secara sepihak konsep Trinitas sebagai Allah orang Kristen ada 3. Jadi saya akan membantahnya, karena Alkitab juga menuliskan Tuhan itu Esa. Pada bagian lain Alkitab menuliskan Tuhan itu satu. Tapi supaya untuk ikuti maunya dia, karena sudah menuduh Allah orang Kristen bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila menuliskan ketuhanan yang Maha Esa, maka saya juga mau sampaikan bukti bahwa Alkitab juga menuliskan kata Esa itu ada, yaitu Tuhan itu Esa, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ayatnya bisa dibaca di layar semuanya. Jadi saya hanya mau membacakan bagi kita semua untuk mewakili saja ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 bagian B, Tuhan itu Esa. Di Perjanjian Baru juga Yudas pasal 1 ayat 25, Allah yang Esa. Jadi semuanya tuh menuliskan Allah itu satu. Dan juga tertulis Tuhan itu Esa, Allah yang Esa. Jadi konsep Trinitas itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi jangan ditafsirkan secara sepihak bahwa konsep Trinitas bertentangan dengan Pancasila. Allah yang Esa sama artinya dengan Allah itu satu. Tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan oknum dalam Alkitab yang Bapak Egy Sujana tafsirkan sebagai Allah orang Kristen ada 3. Atau juga yang dimaksudkan oleh Trinitas seperti Allah, Yesus, dan Roh Kudus, semuanya juga ada tertulis dalam Al-Quran. Ketika Alkitab menggunakan kata ganti Allah bentuk jamak, yaitu kita, Al-Quran juga menggunakan kata ganti Allah bentuk jamak, yaitu kami. Tetapi bedanya, sekalipun Al-Quran dan Alkitab memiliki persamaan seperti atas, yaitu sama-sama menggunakan kata ganti Allah bentuk jamak, dan sama-sama menuliskan Allah, Yesus, dan Roh Kudus, tetapi kami tidak pernah loh menuduh hal yang tidak benar terhadap keyakinan Bapak Egy Sujana sebagai Muslim. Tetapi kenapa Bapak Egy Sujana melakukan hal sebaliknya terhadap keyakinan Kristen? Jika Al-Quran juga menuliskan hal yang sama dengan Alkitab, kenapa hanya terhadap kepercayaan Kristen saja Bapak Egy Sujana menuduh bertentangan dengan Pancasila? Jadi melalui topik ini, saya telah membantah tuduhan Bapak Egy Sujana yang mengatakan konsep Trinitas bertentangan dengan Pancasila. Setelah ini, saya berharap jangan pernah mengganggu agama Kristen lagi. Jalani dan beritakanlah ajaran sesuai dengan keyakinan Bapak Egy Sujana sendiri saja sebagai Muslim.